kita lihat suasana dari Stadion Aji Imbut dan Mitra Kukar asal pelatih Simon McManamy. Ya, kita lihat di sini tim terbaik yang dimiliki Mitra Kukar saat ini. Jersey teki coach Simon McManamy. Kita lihat di sini Ben dan Jajang diplot sebagai striker. Jangka Hamzah tetap menjadi tembok di belakang untuk menjaga gawang Hendro Kartiko tentunya. Dan kita akan lihat juga Persipura Jayapura dengan pelatih atau juga saat ini dipegang oleh asisten pelatih Metu Duaramuri. Ya, ada rotasi kita lihat di sini. Titus Bonai tidak diturunkan. Ricardo Salampesi diturunkan memang untuk menghambat serangan-serangan daripada Mitra Kukar. Dan saat ini kita lihat bagaimana Yohanes Choi bermain di sektor sebelah kanan dan sedikit mendorong. Dan inilah dia kick off babak pertama. Super Big Match Indonesia Super League Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura dari Stadion Aji Imbut Tenggarong, Kalimantan Timur. Tibo masih berada di bench. Kembali kali ini tekanan coba dilakukan Boaz Salosa. Bermain dari sektor sebelah kiri. Ortiza Salosa kali ini masih diberikan kepada Beto Gonçalves. Tampaknya sudah berada dalam posisi offside. Alex Da Costa telah mengangkat bendera. Ya, serangan yang begitu cepat dari sektor sebelah kiri di mana tadi Ortiz Salosa memberikan umpan kepada Beto. Ya, memang di sini kita lihat Ortiz yang dinyatakan terlebih dahulu terjebak perangkap offside. Dan kita lihat bagaimana satu pemandangan yang sangat menarik, sudut lapangan, rumput lapangan yang begitu menarik, namun sedikit sekali kita lihat permasalahan dari segi penerangan yang tidak terlalu baik menurut saya, agak sedikit gelap. Marcus Ben kali ini yang coba mendapatkan gol dan sebuah peluang kali ini Lee Sang-min dan Nemanja Obric. Kembali Nemanja Obric. Terlalu deras tadi permainan 1-2 dari tim Mitra Kukar. Dan Ahmad Bustomi salah seorang pemain yang memiliki VO2 max tertinggi saat ini di Indonesia. Dan Simon McManamy. Kembali Nemanja Obric. Yohanes Choi tidak mau mengambil resiko, langsung saja mengamankan daerahnya. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Mitra Kukar. Kembali Lee Sang-min. Maksudnya tadi kepada Jajang Mulyana. Arif Siono duel dengan Ian Luis Cabes. Lebaran ke dalam. Ian Luis Cabes masih terfokus membantu pertahanan. Melapis Ortizan Salosa di sektor sebelah kiri. Kita lihat bagaimana Marcus Ben tampaknya mendapatkan man-to-man marking dari Bio Paulin. Direbut oleh Boaz Salosa. Masih ada Hamka Hamzah. Kembali Bio Paulin. Wow, direbut kali ini Jajang Mulyana. Masih Jajang Mulyana. Atau juga Arif Siono. Dan kali ini adalah Nemanja Obric. Sebuah kerjasama, umpan. Wow, sempat terlepas. Ferdiansyah tadi. Kita lihat Tinus Pai. Pelanggaran dari Lee Sang-min. Ya, cukup menarik kita di sini bagaimana kerjasama Obric dan juga Ben yang keluar melebar ke sektor sayap dan memberikan crossing yang cukup berbahaya. Namun kesigapan Ferdiansyah masih bisa memotong crossing tadi. Dan permainan sudah mulai sedikit cepat. Karena kita lihat sebagai tuan rumah, tentunya Mitra Kukar juga mengharapkan bisa mencetak gol lebih dulu. Paling tidak bisa untuk membangkitkan motivasi dan mental bermain daripada pemain-pemainnya. Beto Gonçalves. Direbut oleh Pierre Niangka. Kembali kita lihat Nemanja Obric. Meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam untuk Mitra Kukar. Hamka Hamzah, Pierre Niangka. Pierre Niangka juga mampu mencetak 1 gol di 3 pertandingan awal bagi Mitra Kukar. Dan Mitra Kukar ini merupakan partai kedua dalam partai kandang mereka setelah sebelumnya mereka berhasil meraih 4 poin dalam partai tandang.
Kembali kita lihat bagaimana Lee Sang-min Ya, berada dalam tekanan Persipura Jayapura. Cukup baik kita lihat bagaimana sentuhan-sentuhan dari Marcus Ben sebagai pemain tembok. Dia bisa memantulkan bola ke belakang dan mengharapkan pemain dari second line datang. Dan kita lihat tadi bagaimana dia memberikan back pass terhadap Bustomi. Namun sayang sekali masih sudah dipotong. Kita lihat di sini sekarang bagaimana Persipura juga sudah mulai mengembangkan permainan bola-bola pendek yang cepat. Lempar ke dalam. Pierre Niangka, pemain bertahan yang juga sempat membela Arema Malang dan juga Persija Jakarta. Ada Isnan Ali, Beto Gonçalves kali ini. Pierre Niangka, pemain yang menyelamatkan Mitra Kukar dari kekalahan ketika menghadapi PSMS Medan. Dan Metu Darmuri memegang kendali tim kali ini setelah Jackson F. Tiago memang tidak bisa hadir di pertandingan malam hari ini. Kembali kita lihat bagaimana para pemain Persipura Jayapura berusaha meladeni Mitra Kukar. Persipura Jayapura memang baru saja mengalami sebuah kekalahan dari Persis Samputra Samarinda. Mereka menyerah 1-3. Iya, telah terjadi satu pelanggaran di mana Isnan Ali tadi mendorong Justinus Pai sehingga terjatuh dan satu peluang bagi Persipura Jayapura. Kita lihat di bawah Mister ada Hendro Kartiko, penjaga gawang yang merupakan pemain paling senior yang bertanding di malam hari ini. Memasuki usia ke-38 tahun, tetapi penampilannya masih sangat baik dan sempat dipanggil untuk masuk di tim nasional Indonesia, Hendro Kartiko. Kembali tekanan, mulai bisa bermain dengan tempo yang seperti biasa para pemain Persipura Jayapura. Jarapan kali tadi Johannes Choi tapi berhasil direbut oleh Nemanja Obrich. Kerjasama Jajang Mulyana dengan Lee Sang-min. Masih Jajang Mulyana kali ini. Dengan kecepatannya Jajang Mulyana memberikan sebuah umpan tarik maksudnya kepada Marcus Ben, terlalu deras. Iya, kita lihat serangan balik yang begitu cepat. Kerjasama antara pemain-pemain dari Mitra Kukar dan sebenarnya terlihat memang tadi Jajang sedikit berambisi untuk melakukan syuting, namun arahnya berbelok sehingga seakan-akan bola diarahkan kepada Marcus Ben yang memang agak sedikit terlambat juga maju untuk membantu. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Arif Siono. Jarapan kali. Kembali datang tekanan berikutnya Lee Sang-min, Ahmad Bustomi, Jajang Mulyana. Pelanggaran tadi dari Boaz Salosa. Ya, cukup menarik kita lihat di sini bagaimana Boaz pun juga harus turun separuh lapangan, bermain di lapangan sendiri untuk melakukan defense. Dan memang kita lihat penguasaan bola agak sedikit lebih banyak dikuasai oleh tuan rumah, di mana memang lini tengahnya sedikit mendominasi serangan di malam hari ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Pierre Niangka. Marcus Ben dengan postur yang menjulang tinggi berada di dalam kotak penalti. Kita lihat Marcus Ben yang dituju, kembali masih ada Bio Paulin. Kita lihat ekspresi dari Marcus Ben seakan tidak terima kalau ia tadi gagal menggapai bola karena memang ada penjagaan yang cukup ketat dari Bio Paulin. Ya, cukup menarik kita lihat di sini bagaimana seorang Marcus Ben yang akhirnya pun merumput di Indonesian Super League
Bahkan kita juga sering melihat sosok dari Marcus Ben melalui layar TV. Dan sekarang satu keuntungan tentunya bagi ESL memiliki pemain berkelas seperti Marcus Ben. Ya, dan ini juga tentunya menjadi sebuah pembuka jalan bagi pemain-pemain hebat lainnya untuk bisa berlaga di Indonesia Super League. Karena dengan hadirnya seorang pemain berkualitas seperti Marcus Ben, tentunya akan membuka dan juga membuat pemain lain juga melirik kompetisi terbaik di Indonesia saat ini, Indonesia Super League. Pemain Joe Bridge. Kita lihat para penonton yang hadir menikmati malam minggu di stadion dan bertambah tentunya hiburan bagi masyarakat Indonesia. Arif Siono. Kembali masih ada Ahmad Bustomi. Kali ini bola diberikan kepada Isnan Ali. Ahmad Bustomi, Isnan Ali. Pemain juga sempat merumput di Kalimantan bersama dengan Barito Putra. Boa Salosa sudah ditunggu oleh Pierre Niangka. Masih Pierre Niangka. Menuju Marcus Ben. Masih ada Ricardo Salampesi kali ini kepada Johannes Choi. Ahmad Bustomi. Nemanja Elbridge. Pemain asal Serbia Montenegro. Ya, possession football yang dimainkan dari anak Mitra Kukar cukup baik. Di mana Ahmad Bustomi sebagai jangkar lini tengah yang mampu berperan baik untuk mengalirkan bola. Kita lihat di sini bagaimana Obrik beradu body dengan Beto, namun Obrik terjatuh dan wasit menyatakan bahwa Beto telah melanggar. Kita lihat bagaimana Ferdiansah yang menggantikan Yoo Jae-hoon yang sempat cedera pada saat bermain melawan Persisam. Ya, dengan bebas Nemanja Obridge kali ini. Tendangan cukup keras, masih berada di atas mistar dari Ferdiansyah. Kita lihat Simon McManamy. Simon McManamy terus memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Ferdiansyah yang kembali dipercaya menjadi penjaga gawang utama bagi Persipura Jayapura. Yoo Jae-hoon masih berada di bangku cadangan. Kembali kita lihat bagaimana desain yang sangat unik dan juga sangat luar biasa dari Stadion Aji Imbut. Lempar ke dalam kali ini bagi tim Mitra Kukar. Nemanja Obridge. Bukan sebuah... Wow. Nampaknya wasit melihat ada sebuah pelanggaran. Dan juga sebuah foul. Lemparan ke dalam. Johannes Choi. Kembali Lee Sang-min. Nemanja Obridge. Wow. Kembali kepada Lee Sang-min. Cukup kerepotan barisan pertahanan dari Persipura Jayapura. Cukup baik passing-passing yang dilakukan anak Kukar. Bagaimana juga mereka tidak hanya melakukan dengan kontrol, sekali passing pun juga selalu arahnya juga cukup terukur. Ya, Marcus Ben kali ini. Oh. Hampir saya tadi sebuah kesalahan dari Ortisan Salosa. Hanya menghasilkan dengan gawang saya bagi Persipura Jayapura. Dan kita lihat Marcus Ben saat ini memang memegang rekor sebagai pemain termahal di Indonesia. Memiliki kontrak satu musim sebesar 4 miliar rupiah. Sebuah angka yang memang cukup fantastis dalam dunia sepak bola Indonesia. Dan hal itu memang menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan Beto Gonçalves. Kembali kali ini kita lihat bagaimana Bio Paulin. Cukup baik para pemain Persipura Jayapura, tim juara bertahan. Memegang 3 gelar di Liga Indonesia. Dan juga baru saja meraih trofi tambahan sebagai juara Inter Island Cup 2011. Ya, memang walaupun juga alur serangan memang kita lihat hampir dimiliki oleh Mitra Kukar, namun mereka memang masih sedikit sulit untuk bisa menembus jarak pertahanan Persipura yang memang malam ini bermain sedikit lebih rapi karena keberadaan dari Ricardo Salampesi yang sedikit bisa mengkoordinir sektor sentral di tengah.
Kembali Gerard Pangkali bagi Persipura Jayapura. Salosa tadi, Arif Siono, kembali Ahmad Bustomi, gelandang pengangkut air dan juga holding midfielder bagi tim Mitra Kukar. Ya, memang kita harus melihat begitu banyaknya stok pemain gelandang bertahan di Mitra Kukar. Kita tahu saat ini yang bermain adalah Ahmad Bustomi, tapi sebenarnya masih ada Dirga Lasut dan juga masih ada Ardan Aras di posisi tersebut, sehingga membuat Wijay pun harus berada di tribun alias tidak masuk dalam daftar pemain cadangan bagi tim Mitra Kukar. Ya, memang ada satu keuntungan dan juga ada satu kerugian bagi seorang pemain. Ya, tentunya. ini lihat Dirga Lasut pun juga label tim nasional masih harus berada di bench. Begitu juga Heru Nerli yang tampaknya juga harus mengalah bermain di posisi back sayap. Kembali kita lihat kali ini tekanan dari Zarahan Keranggar. Mencoba memainkan tempo para pemain dari Persipura Jayapura setelah tadi sempat tertekan di 15 menit pertama. Memang tim dengan label juara yang dimiliki oleh Persipura Jayapura terlihat dalam partai seperti ini. Walaupun mereka tertekan, tapi mereka sama sekali tidak panik dan mereka juga sangat tenang. Walaupun bermain dalam partai tandang dan skill dari Markus Ben, Arif Siono, Ahmad Bustomi, Pierre Niangka sudah meninggalkan daerahnya. Isnan Ali kali ini. Masih Isnan Ali. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Gerald Pangkali. Ya, kita akan lihat tadi bagaimana sebenarnya keputusan wasit. Oh, sebenarnya memang tidak ada sedikit pun. Ya, justru terlihat sepertinya Isnan lah yang melakukan diving. Oleh karena itu kita lihat Gerald Pangkali sedikit melakukan protes terhadap wasit Suharto. Namun suatu tindakan yang positif karena tidak ada sedikit pun protes yang berlebihan dari seorang Gerald Pangkali. Peluang bagi tuan rumah, Obrik akan memberikan kontribusi yang berbahaya tentunya. Bola-bola crossing kepada Markus Ben lah yang harus diwaspadai. Kali ini Nemanja Obric, pemain yang pernah membela Red Star Beograd. Pemain memiliki nama panggilan Obra. Bagaimana penampilan dari seorang Nemanja Obric sejauh ini? Ya, kita lihat di sini peran dari Obrik belum begitu terlihat maksimal karena kita lihat lebih banyak Obrik bermain secara individu dan bola-bola mati selalu dilakukan dengan eksekusi langsung arah ke gawang. Tidak ada sedikit pun variasi yang harusnya memberikan umpan kepada Markus Ben yang mempunyai tinggi badan cukup baik di sektor depan. Namun sejauh ini juga Obrik juga lumayan berpengaruh karena kita lihat pergerakannya sedikit merepotkan pertahanan daripada Persipura. Lee Sang-min. Boa Salosa yang dituju. Masih ada penampilan dari Abdul Gamal. Pemain muda berusia 23 tahun yang sebelumnya membela Persita Ternate. Satu-satunya pemain yang boleh dibilang adalah pemain yang tidak berlabel tim nasional. Abdul Gamal tapi ternyata mampu masuk dalam pemain utama di Mitra Kukar. Walaupun sebenarnya di bench masih ada nama Ardan Aras, Heru Nerli, dan juga Bobby Satria. Lukas Mandoen masih harus berada di bangku cadangan. Menunggu waktu untuk bisa tampil di malam hari ini dalam big match Indonesia Super League Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Sebuah skill yang sangat baik dari Boa Salosa kali ini. Kembali masih berhasil digagalkan. Pelan-pelan Persipura Jayapura mulai menekan. Ian Luis Cabes. Masih Ian Luis Cabes. Ada Abdul Gamal tadi. Percobaan tendangan mengarah ke gawang Hendro Kartiko masih melebar. Ya, kita lihat sekarang bagaimana tim Persipura dengan kecepatan pemainnya sudah mulai sedikit meneror pertahanan daripada Kukar. Kita lihat sini shooting dari Beto Gonçalves yang tidak terlalu mengarah kepada gawang. Namun satu shock terapi tentunya bagi tim Mitra yang kerap sekali memang hampir seluruh pemain bahkan pemain belakang juga maju untuk melakukan penyerangan. Masih sangat baik Bio Paulin mengawal Markus Ben. Gerald Pangkali. Zarahan Keranggar kembali kepada Ian Luis Cabes.
Memindahkan kepada Boaz Salosa. Ortizan Salosa. Jan Luis Cabes kembali. Kerjasama kepada Zarahan Keranggar. Direbut tadi. Hamka Hamzah berusaha melakukan clearance. Ya, sedikit melakukan pressure. Pemain-pemain dari Persipura di daerah pertahanan Mitra Kukar, di mana para pemain juga sudah langsung mengadakan atau melangsungkan pressure. Bahkan di saat Hamka pun juga menguasai bola. Lagi-lagi kerjasama 1-2 yang sangat merepotkan. Masih kali ini tekanan mengarah ke tiang jauh. Sebuah peluang didapatkan. Penyelamatan dari Hendro Kartiko yang sangat baik. Ya, kita lihat bagaimana satu usaha dari Hendro yang cukup maksimal untuk menghalau crossing dari Ortizan Salosa tadi ke arah tiang jauh. Di mana salah satu pemain sudah siap untuk menyambutnya, Justinus Pai. Namun kembali kita lihat senioritas dari seorang Hendro. Jam terbang yang juga cukup maksimal. Pada dirinya mampu untuk melakukan blocking tadi. Sebab pojok bagi Persipura Jayapura. Persipura Jayapura memang memiliki sebuah masalah dalam pertahanan mereka di awal musim ini. Mereka sudah kemasukan 7 gol dari 3 kali pertandingan. Dan ini memang sangat berbeda dibandingkan musim-musim terdahulu. Wow, dan sebuah gol! Inilah dia kualitas dari sang juara dari liga terbaik di Indonesia. Persipura Jayapura berhasil mencuri gol melalui Zarahan Keranggar. 0-1 unggul atas Mitra Kukar di Stadion Aji Ibu Tenggarong, Kalimantan Timur. Ya, di saat memang penguasaan bola lebih banyak dimiliki oleh Mitra Kukar, seakan-akan mereka sudah bisa begitu gampang memenangkan pertandingan. Namun kita lihat serangan-serangan Persipura di beberapa menit terakhir ini sangat merepotkan. Dan di saat bola set piece, Boaz Salosa mengarahkan bola ke tiang dekat, di mana Zarahan melakukan heading yang begitu tipis namun langsung mengarah ke gawang Hendro Kartiko. Kita lihat 1 gol bagi Persipura, gol yang sangat-sangat berkelas. Sebuah assist dari Boaz Salosa dan diselesaikan oleh Zarahan Keranggar, membuat Zarahan Keranggar mencetak gol perdananya di musim ini bagi Persipura Jayapura. Dan ekspresi dari sang asisten coach Metu Duarmuri. Ya, kita lihat memang Persipura tim yang sangat berpotensi, selalu bisa mencetak gol dalam setiap pertandingannya. Dan ini yang terjadi di saat mereka bermain begitu rapi, mereka tidak terlalu berambisi. Dan seakan-akan mereka seperti membiarkan tuan rumah untuk menguasai permainan. Disitulah mereka langsung keluar untuk memberikan satu shock terapi dan begitu berhasil. Mereka mampu mencetak gol pertama bagi tim Persipura. Dan tentunya ini bisa meningkatkan motivasi bermain dari anak-anak Persipura. Beto Gonçalves direbut oleh Lee Sang-min. Pelanggaran dilakukan oleh Lee Sang-min terhadap Beto Gonçalves. Kita lihat ini merupakan Lee Sang-min, pemain yang pernah membela tim Rio Branco Brasil dan juga pernah bermain di Jeju United. Ya, kita lihat keras betul dari Lee Sang-min. Kita lihat bagaimana kerja dari seorang Beto Gonçalves. Dia bukan cuma sebagai eksekutor atau pemain striker murni. Bahkan juga kita lihat berkali-kali Beto Gonçalves selalu turun hingga memasuki daerah pertahanannya untuk bisa fight di tengah dan merebut bola untuk kembali memberikan kontribusi kepada timnya. Manajer Oni dari Mitra Kukar yang sedikit sudah menghembuskan nafasnya, Rendra. Cukup keras. Ya, kalau Mitra Kukar kebanjiran pemain bertipikal gelandang bertahan. Dan kembali sebuah kerja dari seorang Boaz Salosa. Kita lihat bagaimana skill individu Boaz Salosa di saat 3 pemain bahkan 4 pemain dari Mitra Kukar melakukan kepungan. Kita lihat di sini bagaimana skill yang sangat mumpuni mengarahkan ke arah kaki kiri, kekuatan yang shooting yang begitu keras namun masih menerpa mistar gawang atau tipis jaring dari Hendro Kartiko. Ekspresi dari Benz Persipura Jayapura seakan tidak percaya bola masih melenceng dari gawang Hendro Kartiko. Ya, berbicara tadi bahwa Mitra Kukar memiliki atau juga kebanjiran pemain bertipikal gelandang bertahan, sedangkan Persipura memiliki dan kebanjiran pemain dengan tipikal penyerang. Saat ini di bangku cadangan masih ada Lukas Mandowen, masih ada Titus Bonai. Iya, tentunya memang kita lihat di sini bagaimana rotasi-rotasi pemain yang harus dilakukan pelatih sesuai dengan bagaimana permainan di malam hari ini, Rendra. Apabila yang mereka memerlukan kondisi permainan dengan tipikal bertahan, tentunya itu yang harus dilakukan. Sementara saat ini kita lihat
Persipura bermain begitu rileks walaupun dalam tekanan. Namun sebagai tuan rumah terlihat sedikit agak ada pressure bagi tim tuan rumah untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu. Dan terakhir kita lihat bagaimana terbalik. Justru malah Persipura lah yang bisa mencetak gol terlebih dahulu. Nemanja Obric, Arif Siono, Pierre Niangka kepada Marcus Ben. Dan peluang kali ini Nemanja Obric dan gol! Super big match terjadi di Stadion Haji Imbut Tenggarong, Kalimantan Timur, dan Obra alias Nemanja Obric berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Iya, satu tontonan yang sangat-sangat menarik. Kita lihat bagaimana kerjasama back heading dari seorang Marcus Ben mengarahkan pada Obra. Dan sekali pressing kita lihat walaupun masih bisa tersentuh tangan daripada Ferdiansa, namun Obric mampu bisa mencetak gol pertama bagi timnya. Skor 1-1, gol yang sangat menarik dan dibalas dengan gol juga yang sangat menarik dari Obra. Perayaan dengan kartu kuning, itulah dia Nemanja Obric yang sudah mencetak gol yang kedua dari 4 kali penampilannya atau 2 kali penampilannya bersama dengan Mitra Kukar. Sebuah tendangan yang tidak begitu keras tetapi benar-benar membuat Ferdiansyah harus memungut bola di malam hari ini. Ya, kredit poin bagi seorang Marcus Ben walaupun memang dia dalam penjagaan ketat dari Bio Pauline, namun kita lihat back heading mengarah kepada Obra yang langsung melakukan tendangan flashing ke arah gawang daripada Ferdiansyah. Ya, cukup menarik bagaimana Oni, manajer yang mempunyai tubuh begitu tambun, melompat ke girangan. Sebuah tendangan kaki kanan dari Lee Sang-min tidak begitu keras. Semakin bergemuruh Stadion Haji Imbut setelah gol yang dicetak oleh Nemanja Obra. Imbang 1-1 kali ini. Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura. Mitra Kukar adalah tim yang juga sebenarnya begitu dramatis musim lalu sehingga akhirnya bisa lolos ke Indonesia Super League. Begitu digadang-gadangkan dan juga begitu difavoritkan akan lolos dengan mulus menuju Indonesia Super League. Mereka bahkan harus lolos dengan dramatis di fase grup 8 besar. Begitu juga di semifinal mereka mengalami kekalahan dan akhirnya mereka menjadi peringkat 3 di kelas atau juga di hasil akhir divisi utama. Dan sekarang lolos ke Indonesia Super League. Tetapi sekarang menjadi sebuah tim penantang bagi Persipura Jayapura sang juara bertahan di musim ini. Ya, tentunya kita lihat manajemen daripada Mitra Kukar tidak mau tanggung-tanggung, Rendra. Di saat memang mereka sudah masuk di dalam kancah ISL, mereka memang benar-benar untuk menyiapkan materi pemain, bahkan pelatihnya pun sudah mulai dipersiapkan sedini mungkin untuk bisa berbicara lebih banyak lagi. Kembali kita lihat 4 pemain dilewati oleh Boaz Salosa. Apabila ini menjadi gol, mungkin gol ini akan terus ditayangkan selama minggu ini di TV manapun juga karena menjadi satu gol terbaik di Indonesia Super League. Ya, tentunya memang harapan kita bahwa para supporter juga tidak menghambatnya laju pertandingan ini dengan menyalakan petasan. Bahkan juga kita lihat di sini asap mungkin yang sudah sedikit mengganggu konsentrasi bermain daripada setiap pemain tentunya. Bukan hanya Persipura sebagai tamu, bahkan juga mungkin sebagai tuan rumah pun juga agak sedikit mengalami gangguan. Karena memang asap ini pun kadang juga membuat mata sedikit perih. Ya, sekali memang melalui rules yang sudah dikeluarkan oleh FIFA bahwa penonton memang sama sekali tidak boleh menyalakan petasan atau juga menyalakan kembang api dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kembali kita lihat atau juga pandangan yang terganggu dari asap petasan dan kembang api yang ada di Stadion Haji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur. Pierre Niangka. Ya, kita lihat di sini bagaimana wasit Suharto menghentikan pertandingan untuk berdiskusi ya dengan IP karena memang kita lihat dari segi sudut stadion penonton ya wasit pun juga mengatakan sudah tidak bisa melihat. Ya. menit 29 kita lihat di sini bagaimana wasit Suharto menghentikan pertandingan untuk memberikan himbauan kepada para supporter di Stadion Haji Imbut untuk tidak terus menyalakan petasan yang mengganggu jalannya pertandingan.
Wasit adalah pemimpin dalam sebuah pertandingan dan ini yang sudah dilakukan oleh wasit Soeharto, menghentikan pertandingan karena memang pandangan yang sama sekali tidak terlihat. Dan kita lihat ini adalah sebuah gol dari Obra yang membuat kedudukan menjadi 1-1. Ya, satu antisipasi sebenarnya yang cukup baik dari Ferdiansyah. Namun sayang sekali kita lihat masih bisa tercipta gol. Dan pertandingan memang harus dihentikan karena memang wasit memiliki sebuah pandangan bahwa ia tidak mampu melihat apa yang terjadi di lapangan, sehingga sebuah partai yang sangat luar biasa, sebuah partai berkelas, sebuah partai mungkin hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League harus terhenti sementara. Dan kita lihat bagaimana gol dari Zarahan Kranggar tadi lewat sebuah sepak pojok yang dilakukan oleh Boas Salosa. Ya, tingkat kesulitan dalam melakukan heading juga cukup tinggi sebenarnya, di mana kita lihat di sini jarak yang begitu tipis dari tiang gawang. Heading daripada Zarahan mampu menciptakan gol pertama bagi Persipura. Namun gol ini juga dibayar tuntas oleh Obra dengan placing yang begitu keras, walaupun juga masih Ferdiansyah mampu tadi untuk melakukan blocking, namun bola tetap masuk ke dalam gawangnya. Marcus Ben belum mencetak gol, tapi penampilannya sudah menunjukkan kelasnya sebagai salah seorang pemain yang pernah bermain di salah satu liga terbaik di dunia, yaitu English Premier League. Nah, sementara kita lihat bagaimana wasit Soeharto sudah mulai berada di lapangan, tampaknya akan bersiap-siap kembali untuk memulai babak pertama yang sempat terhenti tadi. Jajang Mulyana sama dengan Beto Gonçalves selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan Mitra Kukar. Ya, sosok Jajang Mulyana yang kembali kita lihat bertubuh badan yang juga sudah makin ideal sebagai seorang striker, Rendra. Mempunyai kecepatan, kaki kiri kanan juga melakukan tendangan juga sangat baik. Kita lihat satu prospek yang cukup baik bagi seorang Jajang apabila dia terus mendapatkan tempat untuk bermain. Paling tidak pemain ini juga mungkin akan bisa menggantikan para senior yang nantinya di tim nasional. Ya, Jajang Mulyana sendiri adalah pemain yang juga sempat melakukan pelatihan di Boa Vista, salah satu tim di Brasil, ketika membela Pelita Jaya terdahulu. Dan sekarang kita lihat bagaimana serangan coba dibangun oleh Boas Salosa. Bermain dengan Zarahan Kranggar. Gerard Pangkali kali ini. Kembali kita lihat Johannes Choi. Tinus Pai kali ini masuk dan beda kotak penalti. Masih Tinus Pai, sebuah peluang didapatkan. Dan sayang sekali sebuah peluang emas dari Persipura Jayapura gagal dikonfirmasikan menjadi sebuah gol. Iya, sangat disayangkan di mana kesalahan tadi dari Isnan Ali mampu dilewati oleh Justinus Pai. Namun kita lihat placing dari Beto yang tidak begitu baik mengarah ke gawang. Dan memang bola tidak sengaja mengarah kepada Boas Salosa. Kita lihat bagaimana kekecewaan Metu Duaramuri. Karena anak buah tidak bisa mencetak gol kedua bagi timnya karena memang ada peluang yang begitu baik. Dengan gawang saja bagi Mitra Kukar. Nemanja Obrich kembali berikan kepada Lee Sang-min. Pengamanan dari Johannes Choi. Kembali Hamka Hamzah dan kali ini lemparan ke dalam. Ian Luis Cabes berikan kali ini kepada Tinus Pai. Masih Ian Luis Cabes dari sebelah kiri pertahanan tim Mitra Kukar. Ian Luis Cabes berusaha melewati Lee Sang-min. Ada bantuan dari Ahmad Bustomi tadi. Obra. Ya, tekanan dilakukan oleh tim dari Persipura. Kita lihat di sini mereka sudah berani keluar juga untuk mencuri gol kedua bagi timnya dan usaha masih gagal di mana Zarahan melakukan passing yang tidak akurat terhadap Justinus Pai.
Kembali kita lihat bagaimana permainan dari Zah Rahan Kenanggar. Lee Sang-min. Kembali kita lihat Arif Siono. Maksudnya kepada Jajang Mulyana. Bio Paulin. Ortizan Salosa kali ini. Gerald Pangkali mendapatkan sebuah tekanan dari Marcus Ben. Pelanggaran terhadap Arif Siono dari Ortizan Salosa. Dua pemain yang juga pernah membela tim nasional Indonesia. Ya, satu tindakan positif dari kedua pemain ini. Kita lihat di sini memang cukup keras pelanggaran dari Ortiz. Tendangan bebas tampaknya akan dilakukan oleh Obra. Dan kita lihat Ferdiansyah meminta rekan-rekannya untuk waspada melihat pergerakan tanpa bola dari para pemain Mitra Kukar. Sudah dilakukan kali ini oleh Obra mengarah ke tiang jauh. Maksudnya kepada Lee Sang-min. Berusaha dikejar oleh Pierre Niangka. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kita lihat Pierre Niangka. Pemain berusia 36 tahun yang penampilannya masih sangat energik. Dan Marcus Ben. Terus-menerus mencoba mencari celah dan juga kelengahan dari seorang Bio Paulin. Masih Marcus Ben kali ini menguasai bola. Kembali kerjasama, salah pengertian tadi antara Ahmad Bustomi dan juga Lee Sang-min. Pelanggaran Isnan Ali. Kita lihat Isnan Ali pernah membela Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan juga Persita dan Persikota Tangerang. Bio Paulin bagi Persipura Jayapura. Nemanja Obrich. Jajang Mulyana. Kembali Obrich. Salah pengertian antara Jajang Mulyana tadi dengan Obra. Ahmad Bustomi. Jajang Mulyana, masih Jajang Mulyana kali ini. Bukan sebuah pelanggaran Isnan Ali. Masih ada Bio Paulin. Ya, kita lihat di sini tekanan dari Mitra Kukar yang dimulai dari sektor tengah. Melakukan kontribusi seorang Bustomi, namun masih juga gagal. Kita lihat satu peran yang cukup berbeda dari seorang Obra yang memang bermain free roll, bermain ke kiri ke kanan, bahkan tidak ada tempat jelas di mana seorang Obra bermain. Inilah yang sedikit menyulitkan pertahanan daripada Persipura Jayapura, karena Obra selalu berpindah tempat untuk mencari celah kekosongan daripada Persipura. Tinus Pai. Masih mudah bagi penjaga gawang Hendro Kartiko. Ahmad Bustomi. Arif Siono kali ini. Masih Arif Siono berikan bola kepada Lee Sang-min. Umpan tarik Lee Sang-min, ada Marcus Ben. Buah Salosa. Ian Luis Cabes. Direbut oleh Nemanja Obrich. Masih Nemanja Obrich. Kerjasama 1-2 Jajang Mulyana. Pindahkan kali ini kepada Arif Siono. Dan Arif Siono. Sedikit ragu-ragu Arif Siono antara ingin memberikan sebuah trupas ataupun juga tendangan langsung. Ya, seperti tidak ada pilihan. Kita lihat Arif Siono melakukan syuting. Karena memang dari jarak yang begitu ideal, namun tidak ada sedikit pun pergerakan dari rekan-rekannya. Dan harus kita akui, sepanjang 39 menit jalannya pertandingan ini benar-benar mata kita tidak bisa jauh atau juga tidak bisa tidak melihat apa yang terjadi di pertandingan malam hari ini. Dan inilah dia kembali, Tinus Pai.
Mata kita terus setuju dengan syarat mega bintangnya pertandingan di malam hari ini. Dan lagi-lagi harus kita bilang, semua ini hanya bisa Anda saksikan di Indonesia Super League. Ya, satu permainan yang sangat baik. Satu sentuhan, dua sentuhan. Dan kita lihat di sini true pass dari Zarahan kepada Justinus Pai. Namun sayang sekali syuting yang begitu keras. Namun masih di atas gawang daripada Hendro Kartiko. Kita lihat kembali Metu memberikan instruksi dari pinggir lapangan kepada pemain-pemainnya. Potensi yang begitu besar tentunya bagi Persipura. Dengan kecepatan pemainnya juga mereka mampu untuk bisa mencari-cari celah. Untuk bisa mencetak gol, namun sayang kembali Justinus Pai tidak bisa mencetak gol kedua bagi timnya. Gerard Pangkali. Pindahkan bola kali ini. Pergerakan dari sektor sebelah kiri. Kita lihat. Buas Salosa. Gerard Pangkali kembali. Membantu penyerangan Johannes Chai. Bermain terbuka kedua tim di malam hari ini. Cukup rapat kita lihat di sini pertahanan daripada Mitra Kukar, dan kita lihat kesalahan passing langsung dimanfaatkan oleh anak-anak Kukar. Baik sekali antisipasi Ricardo Salampesi untuk memotong long ball dari Mitra Kukar tadi. Kembali sekarang serangan dikuasai oleh Persipura Jayapura melalui Ortisan Salosa. Masih Ortisan Salosa. Berikan kali kepada Buas Salosa. Buas Salosa berusaha mengecoh Abdul Gamal tadi. Masih dengan sangat baik. Bola berhasil ditangkap tadi oleh Hendro Kartiko. Obra langsung berikan umpan panjang kepada Marcus Ben. Kita lihat bagaimana kontrol bola dari seorang Marcus Ben. Dan kali ini adalah Jajang Mulyana. Sayang sekali. Tampaknya memang Jajang Mulyana mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh penyerang lainnya. Ia bermain bersama dengan seorang Marcus Ben dan mendapatkan seorang mentor yang sudah bermain di liga terbaik di dunia, yaitu Marcus Ben sekali lagi. Kita lihat di sini Boas terperangkap offside. Dan Boas Salosa semakin matang penampilannya. Ya, tipis sekali memang kita lihat di sini. Boas terperangkap offside dan sedikit tidak percaya karena memang di sudut sebelah kiri masih ada Isnan Ali. Pierre Niangka, Isnan Ali. Hamka Hamzah. Kembali kali ini mencoba bermain dari kaki ke kaki. Arif Siono. Ya, tampak Arif Siono harus dibantu dia oleh Gerard Pangkali. Iya, tadi kita lihat di sini Arif mendapatkan tackling yang cukup keras. Oh, dari Gerard Pangkali di bagian tumit belakangnya. Namun bukan merupakan satu pelanggaran menurut wasit Suwarto. Cukup keras. Memang kita tahu sosok-sosok gelandang bertahan yang dimiliki oleh Persipura. Gerard Pangkali, Wanggai memang bertipikal keras. Satu pemain pun juga yang merupakan saya juga pernah merumput di Persipura, yaitu Marwal Iskandar, tentunya juga seorang pemain yang juga cukup keras bermain di sektor itu, Lendra. Ditambah lagi apabila memang ada seorang Manu Wanggai, pasti pertandingan ini akan semakin keras. Karena Manu akan bertemu dengan Ahmad Bustomi. Dua gelandang yang sebenarnya adalah boleh dibilang sebagai dua gelandang bertahan terbaik di Indonesia saat ini. Tapi sayangnya Manu Wanggai masih belum bisa merumput, masih mengalami masalah dengan cederanya. Lebar ke dalam Isnan Ali. Berikan bola kali ini kepada Pierre Niangka. Dan langsung saja serangan kali ini coba dibangun oleh Ahmad Bustomi. Pindahkan bola kepada Abdul Gamal. Kembali kita lihat Hamka Hamzah. Hamka Hamzah kembali. Langsung kali ini Hamka Hamzah mencoba tadi memberikan bola untuk Jajang Mulyana. Pelanggaran atau Arif Siono. Dengan Ian Luis Cabes.
Gerald Pangkali meninggalkan lapangan permainan. Begitu besar peran dari Gerald Pangkali di pertandingan malam hari ini. Ya, partai yang begitu melelahkan juga tentunya bagi seorang Gerald Pangkali yang harus bisa menjadi perantara depan dan belakang permainan dari timnya. Kita lihat Gerald Pangkali adalah pemain yang paling sibuk, Rendra. Selalu berperan aktif. Sama halnya juga dengan Bustomi di kubu Mitra Kukar. Selalu bisa menjembatani lini pertahanan dan juga lini depan. Lemparan ke dalam, detik-detik terakhir di waktu normal Super Big Match Indonesia Super League. Mitra Kukar menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Haji Imbu Tenggarong, Kalimantan Timur. Kembali kita lihat kali ini sebuah peluang didapatkan. Johannes Choi. Masih Johannes Choi. Gerald Pangkali pindahkan kepada Zarahan Keranggar. Ian Luis KBS. Artisan Salosa kepada Boaz Salosa, tapi masih dekat kepada Nemanja Obrich. Abdul Gamal. Tinggalkan lapangan permainan. Kita lihat Abdul Gamal. Ya, tugas yang cukup berat bagi seorang Abdul Gamal yang harus menghalau serangan dari sektor kiri, di mana Boaz Salosa bermain di daerah pertahanannya. Dan sejauh ini kita lihat bagaimana Boaz masih bisa saja lewat dari sudut itu. Tentunya juga harus ada evaluasi, di mana pada saat Gamal juga bisa dilewati oleh Boaz, tentunya harus ada pemain pelapis untuk bisa menghalau laju daripada Boaz Salosa. Hendro Kartiko. Bio Paulin. Peran menarik dari Ian Luis Kabes bermain sedikit ke tengah. Ya, karena kita lihat memang posisi daripada Kabes saat ini diperani oleh seorang Boaz Salosa. Dan Kabes yang menggantikan sektor tengah di mana Boaz bermain. Dan inilah rotasi dalam pertandingan di mana memang kadang-kala pemain sulit untuk tembus dan harus mencari solusi atau mempunyai inisiatif untuk merubah cara permainan. Beto Gonçalves mengarah kepada Boaz Salosa. Dan kita lihat Hendro Kartiko. Marcus Ben. Nemanja Obrich. Benar-benar man-to-man marking buat seorang Marcus Ben. Oh. Kita belum lihat apa yang terjadi. Ya, Johannes Choi tadi menahan laju lari daripada Jajang Mulyana. Wasit Suharto menganggap ini suatu pelanggaran. Passing terukur dari Obra tadi mengarah kepada Jajang. Cukup baik akurasinya. Namun Jajang harus dilanggar. Dan yang lambat sebuah umpan panjang kepada Jajang Mulyana dan ada sebuah professional foul dari Johannes Choi. Ya, terlihat sedikit menarik. Sebuah pelanggaran yang biasanya mendapatkan kartu kuning. Iya. Tapi tampaknya wasit Suharto masih mengampuni Johannes Choi kali ini. Dan Pierre Nyangka, sang kapten ke-11 kali ini, berjarak lurus dengan gawang Ferdiansyah. Wow, sayang sekali tendangan dari Pierre Nyangka masih berada di atas Mistar. Dan wasit telah meniupkan peluitnya. Super Big Match Indonesia Super League dari Stadion Haji Imbut Kutai Kertanegara Tenggarong, Kalimantan Timur berakhir 1-1 di babak pertama. Gol dari Zarahan Keranggar dibalas oleh gol dari Nemanja Obrich. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.